Baik, sekarang kita lanjutkan untuk penjelasan RPS, ya, RPS. RPS atau rencana pembelajaran semester. Ini saya akan tampilkan RPS-nya. Bentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini dia ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum nih? Nah, sudah ya. Oke, baik. Lihat. Ini RPS, rencana pembelajaran semester, mata kuliah Fikih Munakahat 1. Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, ini berikutnya ada identitas mata kuliah. Mata kuliahnya Fikih Munakahat 1 ya. Kenapa kok ada satunya? Ya karena nanti di semester genap atau semester 4 yang akan datang itu ada mata kuliah lanjutannya. Mata kuliah lanjutannya berarti mata kuliah Fikih Munakahat 2, Fikih Munakahat 2 ya. Fikih Munakahat 2. Tapi itu nanti tergantung kebijakan jurusan atau fakultas. Apakah saya akan juga mengampu atau bagaimana? Ya kalau saya ngampu lagi, alhamdulillah bisa kita lanjutkan pertemuan kita. Nah, sifat mata kuliah ini bersifat teori dan praktikum. Maksudnya ya ada penjelasan teori dan nanti juga ada prakteknya. Prakteknya gimana? Nanti ada penjelasan. Nah, ini mata kuliah ada di semester 3, ganjil ya. Tahun akademik 2021-2022. Bobot SKS-nya 3 ya, 3. Lebih besar daripada 2. Printin lagi sih. Printin apa? Situ ke file. Jangan, maksudnya ke file explorer bawah. Halo, mau ada suara nih, explore segala. Coba diam dulu. Ya. Di unmute, di mute tuh, siapa itu? Naila. Siapa? Bukan Naila ya? Siapa tadi itu? Oke, baik. Nah, ini saya ada nomor HP saya. Ini yang bisa WA. Kalau ini yang nomor biasa. Kalau mau calling saya bisa di nomor yang ini. Atau kalau WA bisa calling saya di nomor WA ini ya. Nah, berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Nah, silakan nanti yang bagian ini kalian baca. Untuk deskripsi apa tadi? Deskripsi mata kuliah itu kalian baca sendiri ya. Kalian baca saja. Karena ini sudah jelas, tinggal kalian baca sendiri. Nanti akan saya kirimkan RPS ini di Google Classroom. Di Google Classroom. Jadi tolong yang belum masuk dan bergabung di Google Classroom. Karena itu sangat penting untuk mendukung perkuliahan kita. Apalagi perkuliahan kita ini lebih banyak bersifat daring karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Baik, saya lanjutkan. Ini yang deskripsi mata kuliah. Nah, berikutnya adalah CPMK atau capaian mata kuliah. Ini juga silakan kalian baca sendiri. Sikap yang ingin diharapkan apa dari adanya mata kuliah ini? Ini ada di sini ya. Atau kemudian pengetahuan apa yang akan kita dapatkan. Kemudian bagaimana keterampilan yang akan kita kuasai nanti. Nah, itu silakan kalian baca sendiri. Nah, yang perlu saya tekankan dengan penjelasan itu adalah pada bagian D atau bagian matrik. Nah, sini ya. Di bagian matrik ini saya perlu berikan penjelasan. Ini bukan hanya sekedar membaca saja, tapi ada penjelasannya. Penjelasannya bagaimana? Nih, yang pertama, perhatikan. Untuk
materi yang akan kita bahas selama sebentar, bukan itu. Yang pertama adalah begini, bahwa dalam pertemuan selama 1 semester ke depan, itu kita akan mengadakan perkuliahan sebanyak, lihat nih, ini dia, sebanyak 16 pertemuan. 16 pertemuan. Sudah termasuk, dari 16 itu sudah termasuk UAS, yang ini, dan UTS. Sudah termasuk UAS dan UTS. UTS ada di pertemuan ke-8, dan UAS ada di ujung semester, yaitu pertemuan ke-16. Jadi kita rekapitulasinya total 16 pertemuan. Nah, dari 16 pertemuan itu ada berapa materi yang kita bahas? Nah, total yang kita bahas itu semuanya ada 13 materi. 13 materi. Yang pertama ini, 1, pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Yang kedua, rukun pernikahan. Yang ketiga, akad pernikahan. Yang keempat, mahar. Nih. Yang kelima, hak dan kewajiban suami. Yang keenam, kafaah. Ya. Yang 7, syarat pernikahan. 8, larangan pernikahan. 9, poligami. Ini poligami. 10, talak. 11, 10, 12, putusnya pernikahan karena proses hukum, dihar, ilah, dan li'an, dan yang terakhir ke-13, rujuk. Nah, itulah 13 materi yang kita pelajari, kita laksanakan, kita bahas bersama-sama selama 1 semester. Nah, nanti di sini ada bahan kajian. Ada bahan kajian. Maksudnya apa bahan kajian? Ya, apa aja isi dari materi itu. Nah, di sini ada. Nanti silakan kalian baca sendiri bahan kajiannya itu apa. Jadi maksudnya kita nanti ada materi tentang pengertian, tujuan, hukum pernikahan. Apa yang dibahas? Nah, itu ada di bahan kajiannya. Dan metode pembelajaran kita selama 1 semester, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, adalah murni online learning atau pembelajaran secara daring. Jadi tidak ada yang bersifat offline atau pembukaan kelas, ada tatap muka di ruang kelas, tidak ada. Karena seperti edaran Menteri Agama, surat edaran Menteri Agama bahwa PTM itu hanya dilaksanakan di wilayah yang berdasarkan standarnya itu sudah ada di level PPKM level 2. Sementara Kota Serang itu baru level 3 atau masih zona orange. Jadi untuk mengadakan pertemuan tatap muka itu masih dihindari. Nah, nanti ke depannya kalau memang pertemuan kembali bisa dilaksanakan di ruang kelas, maka kita akan adakan. Cuma masalahnya begini, saya sekarang sudah pindah ke Jawa Tengah. Ya, saya sudah pindah ke Jawa ini. Gimana caranya? Aduh, saya sudah pindah ke Jawa ini. Pindah ke Kota Demak. Tepatnya Kota Demak atau timurnya Kota Semarang. Bagaimana itu mau tatap muka? Ya, kayaknya agak susah. Maka mungkin nanti kalau misalnya sudah dibolehkan perkuliahan, mungkin tatap muka tidak setiap waktu, tidak setiap saat. Mungkin saya akan mengadakan sebulan 1 kali. Nanti saya adakan pertemuan, kuliah. Tapi dalam satu kali pertemuan itu ya langsung 3 materi sekaligus. Supaya saya bisa mengejar waktu. Itu salah satu solusinya. Tapi mungkin sekarang belum terpikirkan. Karena sampai sekarang kita masih dilarang untuk mengadakan
PTM atau pembelajaran tatap muka. Jadi sementara online saja ya, atau daring. Dan yang kita gunakan adalah Zoom meeting. Pak, ada yang usulkan, kalau kita pakai Google Meet gimana? Oh, jangan dulu, soalnya Google Meet itu agak lambat punya saya. Putus-putus. Tidak kuat. Justru nanti kalau dipaksakan malah mengganggu kenyamanan. Jadi akhirnya sudahlah, mendingan yang enak-enak saja, yang kayak begini, kayak Zoom meeting ini malah lancar ini. Ya udah kita pakai Zoom aja dulu. Ya, sementara. Nah, itu metode pembelajarannya. Online learning. Nah, tadi juga dijelaskan juga mengenai waktu. Nah, normalnya untuk waktu kelas kuliah kita itu total 150 menit itu normalnya ya. Tapi dalam fakta di lapangan itu kayaknya susah. Realita atau implementasi di lapangan susah. Saya terus terang nggak kuat kalau disuruh kuliah, pantengin laptop terus selama 2,5 jam. Saya nggak sanggup. 150 menit kan sama dengan 2,5 jam, 2 jam 30 menit. Saya nggak sanggup terus terang. Berarti apalagi saya aja nggak sanggup, apalagi kalian. Gitu. Maka dari itu saya coba siasati kewajiban 150 menit itu saya siasati supaya benar-benar terprogram dengan baik. Gimana caranya? Nah, maka kemudian nanti di saat sesi kelas, maka nanti kelas mungkin hanya sekitar 50 menit atau 60 menit maksimal, 1 jam. Sisanya nanti saya gunakan atau kita manfaatkan untuk penugasan. Nah, nanti di sini ada penugasan nih. Ya, misalnya di pertemuan kedua ada penugasan. Ini juga penugasan, pertemuan ketiga. Pertemuan keempat juga ada penugasan. Nah, penugasan itu yang nanti akan memenuhi kuota 150 menit. Nah, tapi tidak semua pertemuan itu ada tugasnya, ada penugasannya. Ada yang tidak nih, misalnya pertemuan ke-6 itu tidak ada penugasan. Pertemuan 7 juga enggak ada. Pertemuan 10 juga enggak ada. Pertemuan 13 juga enggak ada. 14 juga enggak ada. 15 juga enggak ada. Jadi tidak semua pertemuan itu ada penugasan. Ya, nanti disiasati bagaimana caranya biar memenuhi unsur 150 menit. Oke, jadi itu ya mengenai penjelasan saya tentang waktu dan pengalaman belajar. Nah, kemudian juga yang perlu saya garis bawahi adalah tentang referensi. Nah, ini dia referensi atau bahan bacaan atau bahan ajar atau sumber bacaan. Yang perlu saya ingatkan dalam hal ini adalah yang wajib kalian miliki itu adalah kitab berbahasa Arab. Judulnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 7. Karangannya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ini dia. Wahbah Az-Zuhaili. Itu wajib kalian miliki. Harus dan tidak boleh tidak. Harus kalian miliki. Dan tidak boleh tidak dimiliki, harus ada itu. Lalu bagaimana Pak cara memilikinya? Nah, itu bisa beli. Bisa beli. Bisa beli. Di mana? Di toko kitab. Darul Fikr itu ada toko kitab. Tapi tidak ini, tidak jamin. Soalnya itu banyak, harganya mahal. Bisa 2 juta. Karena tidak bisa beli satu juz saja. Harus satu paket belinya. Nah, itu kalau satu paket bisa 2 juta harganya. Karena ada 8 jilid itu. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak bisa beli fisiknya, ya solusi lainnya adalah Anda cari PDF-nya.
Dan kabar baiknya adalah saya sudah punya PDF-nya. Jadi nanti kalian bisa miliki PDF, versi PDF, karena nanti itu filenya akan saya upload di Google Classroom. Ini akan saya upload segera mungkin, secepatnya. Jadi kewajiban ini sudah selesai. Kewajiban kalian untuk memiliki ini sudah selesai. Karena saya sudah cari solusinya. Saya sudah dapat solusinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, sisanya buku yang ada di sini itu sunnah. Tidak wajib kalian miliki, tapi sangat dianjurkan untuk dimiliki. Sunnah hukumnya memiliki buku ini. Tuh, ya. Boleh dimiliki, boleh tidak. Nah, itulah penjelasan saya tentang referensi. Nah, sekarang yang berikutnya nih, yang berkaitan dengan rancangan tugas. Nah, saya juga sudah membuatkan rancangan tugas yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Total rancangan tugas atau total tugas yang akan kalian kerjakan selama 1 semester itu ada berapa ini? 1, 2, 3 sampai berapa ini? 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Jadi nanti silakan kalian baca ini sendiri apa saja tugas yang akan kalian kerjakan dan nanti pada saatnya akan keluar tugasnya. Tapi tugasnya belum bisa disebutkan sekarang karena belum dimulai, karena menunggu sampai pertemuan itu sampai. Misalnya ini pertemuan ke-12. Ya, kalau belum sampai pertemuan 12 ya belum dikeluarkan tugas ini. Nanti tugas ini akan dikeluarkan, gitu ya. Dan ciri-ciri karakteristik dari hasil tugas atau dari tugas yang dikerjakan itu seperti ini. 1, terjemah. Jadi kalian dikasih kewajiban menerjemahkan. Karena rata-rata kitab atau rata-rata referensi yang kita miliki di mata kuliah ini adalah referensi berbahasa Arab. Karena itu kemampuan kalian dalam menerjemahkan itu sangat dituntut dalam perkuliahan kita kali ini. Itu yang pertama. Ada hafal ada terjemah. Dan ada lagi ini analisis putusan. Analisis putusan itu bagaimana ya? Anda cari putusannya, kemudian lakukan analisis. Itu analisis putusan. Kemudian ada juga tugas dalam bentuk apa? Membuat video presentasi. Nah ini kalian buat presentasi videonya. Dibuatkan videonya seperti apa? Ini kalian kayak YouTuber gitu ya. Ngobrol, menjelaskan. Atau mungkin seperti orang yang menjadi pemateri gitu ya. Ngobrol. Itu tugasnya, bisa membuat video. Kemudian juga ada tugas mini riset. Nah, mini riset ini yang tadi saya ingin jelaskan, praktikum tadi ya. Nah, Anda bisa berpraktek di sini. Prakteknya apa? Melakukan mini riset. Nanti silakan Anda baca ini, maksudnya gimana. Ada juga tugas dalam bentuk apa? Menjawab pertanyaan. Dan ini juga ada tugas apa ini? Membuat resume atau menerjemahkan. Nah, itulah beberapa tugas yang perlu kalian pahami berkenaan dengan rancangan tugas untuk mata kuliah ini selama 1 semester. Oke, baik. Saya kira cukup penjelasan saya. Silakan, saya akan beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berkonsultasi, berdiskusi mengenai RPS yang sudah saya berikan tadi. Silakan yang mau bertanya, silakan. Silakan tekan raise hand atau langsung unmute. Unmute. Silakan. Adakah? Assalamualaikum, Pak. Siapa namanya? Pak Rizal ya? Iya, Pak. Farijal, Pak. Oke, silakan Pak Rizal.
Ya, izin bertanya Pak. Jadi di mengenai RPS ya Pak ya Pak. Salah satunya itu mengenai tugas-tugasnya Pak. Itu nanti Ya. tugas-tugasnya itu Pak lebih banyak individu atau apa kelompok gitu Pak? Kira-kira. Ya nanti kamu baca sendiri aja itu ya. Saya tidak perlu jawab itu. Baca saja di RPS-nya nanti jelas itu. Banyakkan individu apa kelompok. Dicek aja di situ. Ya. Ya, makasih Pak. Cuma kalau saya jawab, kan ada sudah dijelaskan itu. Oke, baik, yang lain silakan. Biar dia ada kelas ini. Ayo, silakan. Ada enggak? Ada enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana videonya, Khotib? Khotib, videonya nyalain dulu. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya, sehat? Pak, saya ingin menanyakan terkait penerjemahan itu Pak. Saya masih kurang paham gitu tuh mengenai penerjemahan itu tuh yang ada di RPS. Gimana itu Pak? Apa? Ya apa maksudnya? Yang nggak paham itu apa? Apanya yang nggak paham? Ya maksudnya terjemahan seperti apa gitu Pak? Ya seperti apa maksudnya? Gimana seperti apa? Dengan terjemahan. Menerjemahkan kitab apa? Menerjemahkan apa gitu Pak? Kalau apa? kitabnya kitab apa gitu Pak? Ya nanti makanya saya suruh kamu baca. Kamu baca dulu RPS-nya. Kan tadi belum dibaca. Nanti baca dulu RPS-nya. Nanti saya upload, terus kamu baca dan pahami apa maksud menerjemahkan ini. Apakah kitab, terus apakah yang lain. Nah kalau kitab apa kan begitu. Nanti semua sudah jelas di situ. Semua clear nanti di situ. Oke, Hatip, jelas ya? Oke, siapa? Makasih Bapak. Yo. Yang lain silakan. Coba saya mau tanya dulu nih. Anissa Kurniati Solehat mana? Anissa. Mana Anissa? Mana Anissa? Saya mana suaranya kamu Anissa? Iya Pak, hadir. Nah saya mau tanya, kamu kembar apa enggak nih? Punya saudara kembar enggak kamu? Enggak Pak, Hah? enggak punya. Saya soalnya kemarin di HES itu ada juga ada nama Solehatnya itu. Ada enggak punya saudara kembar? Enggak Pak, Hah? enggak punya. Ah benar kamu. Iya Pak, enggak kenal. Nanti saya cross check nih. Soalnya saya juga bingung, kok ada Solehat juga di sini. Di HKI ada, di HES juga ada. Kalau enggak salah HES apa tuh? HES B apa A apa C gitu. Kamu udah merasa punya saudara kembar? Enggak Pak, enggak punya. Dasar. Oke baik. Udah cukup saya cuma ingin tahu itu aja itu. Yang lain silakan. Ada nggak yang mau tanyakan? Misalnya menanyakan apakah saya bisa belajar terjemah nggak Pak? Gitu. Karena ini semua mata kuliah saya pusing Pak. Mata kuliahnya kok mata kuliah yang referensi bahasa Arab semua. Padahal saya tidak bisa bahasa Arab Pak. Nah, gimana itu? Kalau ada yang menanya gitu, seru itu rasanya kalau saya jawab. Ada nggak di sini yang nol kemampuan bahasa Arabnya? Ada nggak yang nol pengetahuan? Hah? Ada nggak? Oke, yang mau bertanya silakan. Nah, cepat. Kalau ada yang masih kurang paham,
Kalau tidak ada, maka saya anggap cukup. Ya, kalau tidak ada ya, saya anggap cukup. Dan saya yakin apa yang bisa kalian pahami itu bisa kalian gunakan sebagai panduan dalam melaksanakan perkuliahan kita untuk semester ganjil dalam mata kuliah Fikih Munakat 1. Baik, saya kira cukup. Karena tidak ada yang mau bertanya. Dan mari kita tutup bersama-sama kelas Fikih Munakat 1 pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan di Zoom meeting, di Google Classroom itu sudah keluar absensi ya. Silakan kalian isi karena batas waktu sampai jam 17.30 saja. Cuma sampai setengah 6. Jadi segera diisi ya, mumpung masih ada waktu. Karena kalau sudah lewat jam 17.30, maka akan saya tutup dan saya kunci. Seperti biasa, seperti semester genap yang lalu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak.